allamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Sungguh akan kami coba kamu sekalian sehingga akan tampak siapa orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang yang bersabar. Jadi kalau majelis taklim datangnya banyak ketika cuaca terang, itu lumrah-lumrah saja, itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi kalau ternyata disambut dengan hujan tetap hadir, ini yang luar biasa. Saya husnudzon, ini mesti orangnya disiplin. Makanya tadi saya pukul 6 kurang 10 menit sudah ada di sini. Saya tengok ini jadi ada kegiatan apa tidak. 12 lebaran balik ke sini masih sepi lagi. Ya sudah, bismillah, saya ambil hikmahnya, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa sholat duha sambil menunggu jamaah. Jadi kadang biasanya guru boleh menunggu murid. Jangan terus-terusan murid menunggu guru, kan seperti itu. Dan ini yang biasa kami praktekkan di SD Muhammadiyah Sapen. Di setengah 6 biasanya kami di kantor menunggu kedatangan guru dan menunggu kedatangan murid kan. Insya Allah pahala yang diberikan Allah sesuai dengan tingkat kesulitan. Ini sudah luar biasa. Saya pernah itu pengajian di Malaysia, di daerah Jetis, Tugu ke utara. Kapan saya dia sudah pesan Ustaz, biasanya di sini jangan sekali-kali melampaui pukul 16.30. Karena 16.30 batas akhir Ustaz mulai menyampaikan materi. Yes. Saya dari motor kenceng pakai motor kesayangan, motor saya dari Ayo, daerah istimewa Yogyakarta. Produk Cina, produk pabriknya di Gerbang yang sekarang sudah tutup. Hujan sangat deras sekali, sampai air itu semata kaki. Saya sampai di masjid tepat pukul 16.30. Alhamdulillah belum ada yang hadir. Saya tunggu sampai pukul 17, yang hadir satu ketua pengajiannya. Jadi kalau mau dimulai ya waktu ya, masa kemudian buka pengajian, ketua pengajian ngocok doa dewe, sambutan dewe, dikrungokke dewe, dudung senek dewe. Saya tunggu saya pukul 17.15 karena waktu itu maghribnya pukul 18, yang datang 8. Alhamdulillah. Saya syukuri snack yang disiapkan 60, sehingga saya bilang motor saya keberatan bawa snack. Tapi hikmahnya, insya Allah hadirnya kita semua di Masjid Darul Ilmi ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlibat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua. Yang ketiga, belum lama guru-guru diperingati, siswa diliburkan, upacara dilaksanakan yang kota itu di lapangan Kridosono. Ternyata tingkah laku guru juga tidak jauh dari tingkah laku siswa. Disuruh upacara baris, ternyata lebih susah mengatur barisan guru daripada barisan siswa. Saya berpikir, kalau gurunya seperti ini, lalu bagaimana nanti siswanya ke depan? Kalau siswa disiapkan langsung siap gerak, maka istirahat, kalau guru itu malah pada nongkrong. Sementara pembina upacaranya juga wali kota sekaligus wali
wali murid. Karena dia putranya disampai kelas 5, putra yang kedua. Sebetulnya kita akan melihat bagaimana pendidikan sekarang dulu. Baru kemudian ke depan sebaiknya seperti apa? Berkiblat kepada siapa? Mendidik sekarang itu memang jauh lebih sulit jika dibandingkan 30-40 tahun yang lalu. Saya masih ingat ketika masih menjadi siswa, guru kami datang. Kami hormati betul, meskipun gurunya datang lebih lambat daripada siswa. Pak Guru datang, Pak Guru datang. Kita bersama-sama nyambut Pak Guru. Siswa yang satu, Pak Guru boleh kamu bawa tasnya. Dengan ikhlasnya sang guru, silakan. Yang satunya nggak mau kalah, Pak Guru boleh nggak bawa sepedanya? Silakan pulang dibawa sepedanya. Yang satu, boleh nggak Pak Guru aku bawa sepatunya? Copotan dewe. Luar biasa seperti itu. Sekarang sulit menemukan keadaan-keadaan indah seperti itu. Dan ini memang sudah digambarkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ke depan pendidik semakin sulit, tantangan guru semakin berat, dan guru tidak mau berubah, ya tidak tahu nanti hasil pendidikannya. Silakan nanti dibuka dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka khawatir, jangan-jangan sepeninggal mereka akan muncul generasi yang lemah. Ini kalimat Allah seperti itu berarti apa? Memang ke depan untuk menciptakan kader susah. Pengajian muda-mudi segini sudah banyak. Yang banyak pengajian tua-tua. Nah, silakan aja. Saya tadi bilang, saya ngisi pengajian di Masjid Tinggal itu yang ada kadang 600-700. Luar biasa kan? Tapi yang muda-muda itu mana? Ya. Tapi harapan saya panjenengan menjadi intisarinya kekuatan pemuda-pemudi di daerah istimewa Balikpapan. Bukan banyaknya. Ya makanya kadang-kadang ada yang Pak saya minta kambing. Ya kalau ada ya saya nanti. Kemarin kan 2 ya. 2 sekali ada apa-apa. Rutin saja ada apa-apa. Sepanjang saya masih di kepala SD Muhammadiyah sampai nanti kan saya mau enggak. Ya. Itu namanya silaturahim kan seperti ini. Lalu yang kedua bisa dibuka dalam surah Maryam ayat 59-60. Nah, di surah Maryam dijelaskan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Jelaskan. Maka sepeninggal generasi yang baik akan muncul generasi yang buruk, yaitu generasi yang meremehkan sholat dan generasi yang tidak mau diatur urip sak geleme. Itu Quran loh. Tantangan luar biasa. Tapi tawadhunya guru kadang jauh dengan guru-guru tempo dulu sehingga saya mengkhawatirkan nanti hasilnya seperti apa. Sehingga saya mengajak mari kiblat kita, guru kita yang sejati adalah Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun beliau sudah wafat 1500 tahun yang lalu sampai sekarang ajarannya masih dilaksanakan. Bahkan kita belum pernah ketemu dengan Pak Guru Rasulullah, ya kan? Jaraknya cukup jauh, tapi kita ternyata ngikuti apa yang Rasulullah sampaikan 1500 tahun yang lalu. Berarti apa? Kehebatan Rasulullah sebagai seorang guru. Nah, sekarang belum meninggal gurunya saja itu ajarannya nggak dilaksanakan, emprek gitu. Itu bahasanya itu orang-orang muda. Lo Rasul sudah ribuan tahun ternyata masih dilaksanakan. Tantangan pendidikan sekarang luar biasa besar, terutama apa? Teknologi yang memang tidak terfilter dengan baik. Ya, sekarang susah. Apakah ini tayangan layak untuk anak-anak atau tidak? Dan nampaknya tim sensor kita bisa dikatakan nggak mensensor lah.
nggak ada buktinya di sensor. Saya pernah itu setelah ngisi pengajian dari mana malam-malam filmnya porno. Astagfirullah. Akhirnya saya lihat sampai selesai. Karena ingin melihat sampai di mana tingkat kepornoannya dan sampai di mana tingkat pengaruhnya. Meskipun jam 11 malam, mau sekarang anak-anak muda, mohon maaf, jam 12 malam juga belum pada tidur. Nah, lalu di mana letak filternya itu? Sekarang kalau kita lihat 7 manusia harimau, apa yang kita ambil? Itu syiriknya yang kita ambil, khurafat yang kita ambil, tahayul yang kita ambil. Nanti ketika di SD, di SMA ditanamkan iman yang kamil, ternyata kemudian tayangannya begitu, ya terus bagaimana arah anak-anak? Padahal yang di TV jauh lebih menarik tayangannya daripada yang disampaikan Bapak Ibu guru. Dan sekarang sinetron Haji Muhyiddin yang sudah jelas haji 2 kali, ternyata juga tidak ada pengaruhnya, suka mengungkap aib orang lain, suka ghibah, itu menjadi idola. Kalau muncul si Kardun, si Romla, si Rumana, si Riyama, kalau karena saya juga nonton. Kalau nonton tadi nggak tahu bicara sama ibu-ibu berarti karena banyak nenek-nenek kan. Itu seperti itu tanah. Ada 3 kelompok orang dalam tantangan itu. Kelompok yang pertama, kelompok yang ingin selamat. Bagaimana dia itu kemudian mengambil tempat yang aman, tempat berteduh, biar tidak terpengaruh dari tayangan-tayangan itu. Jadi ada orang yang ambil ID, malah dia nggak punya TV. Saya pengalaman salah satu orang tua siswa di SD Muhammadiyah Pakem, Yogyakarta. Itu pas saya ngisi motivasi di SD, dia juga ya dipanelkan dengan saya. Dia wali murid, saya ya guru SD Muhammadiyah saya. Dia menyampaikan, dia IT-nya hebat, itu kalau sampai rusak juga dia yang nangani. Tapi di rumah nggak ada TV, karena dia betul-betul ingin anaknya selamat dari tayangan-tayangan televisi yang isinya apa? Pornografi dan juga kekerasan. Nah, sekarang sedikit-sedikit teman-teman kampleng-kamplengan gitu ya. Kalau perlu bunuh-bunuhan, nah TV-nya memang begitu dan diberikan contoh oleh para anggota DPR yang mulia yang sudah dipilih dengan sekian banyak orang, kemudian memberikan contoh seperti itu. Nah, mau dibawa kemana? Ini golongan yang pertama, golongan yang berhasil. Kenapa? Dia bisa menghindarkan diri. Memang pahit. Dia tidak melihat perkembangan ayo ting-ting dah apa-apa. Dia tidak bisa melihat nasibnya Jessica Suka yang kemudian ternyata harus lepas dari suami dari tidak masalah. Dia nggak lihat jupe, nggak belean, gitu. Kemudian dia hindarkan. Itu nanti akan selamat. Ini kelompok yang kedua, dia menikmati melihat. Dia menikmati karena dia yakin bahwa tayangan di TV itu memang tayangan yang sudah lolos sensor. Apapun itu dia nikmati. Golongan yang ketiga yang lebih parah. Kenapa? Dia ingin seperti yang ada di tayangan televisi. Segala yang dia lihat dia tiru. Muncul Roma Irama, artinya apa? Jenggotnya agak panjang. Kemudian ternyata muncul pakaian yang serba-serbi. Sekarang kita lihat kan prihatin ya, ketoknya jilbaban, kuato, metet tepol. Ini kan membuat saya jadi vertigo. Nah ini saya kemarin baru pulang dari Palembang tugas ya, untuk dialog masalah pendidikan. Ada seorang guru yang cantik. Kalau pakai baju guru, saya indah, ambun, bagus, kalau setelah mau pulang dia mau pakai pakaian yang metet, yang itu loh, yang pakai batik-batik katanya boy. Apa namanya? Saya astagfirullahaladzim. Kalau begini itu sebagaimana sih semuanya? Repot kan begini. Dia tetap ingin seperti yang dia tadi lihat, oh jadi presiden di TV ya. Oh ya Allah, itu gajinya berapa? Raffi Ahmad 1 kali tampil 30 juta. Gue duit kabel loh. Gue tunggu dapat rapi mau dapat. Tukul Arwana itu 1 kali tampil 30-40 juta.
Ya memang presenter ya seperti itu. Dia membayangkan nuansa seperti itu bagaimana ya? Dia tidak membayangkan begitu banyak ternyata artis yang kemudian larinya ke narkoba, larinya kepada seks bebas kan begitu ya? Karena dia diberikan nikmat begitu banyak, tapi tidak barokah. Tidak sampai ke sana. Tapi dilihat apa? Yang penting dapat banyak, yang penting dapat bebas. Ini yang kita lihat seperti itu. Wah, kalau kita tetap berjejer dengan jubek, bagaimana ya? Tidak pernah ingin seperti yang ini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sih ternyata Rasulullah menjadi seorang guru sehingga apa? Sehingga beliau dinobatkan sebagai guru yang paling berhasil dan tokoh yang paling berpengaruh di antara 100 tokoh yang ternyata dipublikasikan. Ada 5 alasan. Ada 5 alasan. Mengapa Rasulullah ternyata dinobatkan menjadi seorang guru yang terbaik, mubaligh yang ternyata berpengaruh. Nah, yang pertama, karena Rasulullah sebelum menyampaikan sudah punya kurikulum yang pasti benarnya. Kurikulumnya apa? Al-Quran yang dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak perlu diragukan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang mengutus dengan memberikan bekal berupa huda, petunjuk. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kita kan seperti itu. Artinya Pak Rasul menjadi seorang guru yang baik karena itu punya kurikulum yang sudah pasti benarnya. Makanya mengapa kita ragu dengan kurikulum itu? Sementara kalau sekolah kurikulum kita ganti-ganti terus, nggak jelas arahnya. Gitu? Ini enggak kurikulum 2006, sekarang kurikulum 2013. Ini sedang dikritik dari sana sini, mungkin nanti akan berubah, arahnya berubah. Teorinya bagus sih, ingin anak karakternya lebih. Tapi ketika dilihat sampai ke penilaian, sampai ke rapor, ternyata yang jelimet betul. Gitu. Akhirnya kembali kepada formalitas guru menilai, bisa-bisa banyak copy paste nilai yang diinginkan. Bisa jadi karena begitu udah satu anak 5 lembar loh sampai 6 lembar. Orang pemeng itu bagi guru yang di kota mungkin nggak banyak masalah karena menguasai IT. Kalau di desa, demok komputer kesetrum. Bahkan salah satu pengawas di kota Yogyakarta namanya Bu Endang, itu beliau ke Batam daerah yang terpencil. Dia tanyakan bagaimana kurikulum 2013 dan jalan bagaimana. Kami itu mau ngecas HP saja harus jalan 2 kilo. Itu mau ngecas HP, apalagi sampai kepada komputer, internet dan lain sebagainya. Makanya pernah di SD di pedesaan diberikan bantuan sosial untuk membuat jaringan internet. Malah itu setelah di monitoring Pak mana jaringan internetnya. Menikah sama dua paksa internet pun bukan jaringan internet tapi internet yang Pak pasang. Jadi laporannya isinya ya membeli bahan telepon dan lain sebagainya. Nah itu di kampung lah ya kan IT kan tidak menguasai. Jadi kurikulumnya jelas dan Quran jelas, tidak ada yang diragukan. Kalau masalah Rasul dapat tantangan, yang namanya guru dimanapun mesti ada tantangan sebagai sebuah perimbangan kesungguhan. Kan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, Rasul menguasai terlebih dahulu terhadap ilmu yang akan disampaikan. Dia menguasai, bukan hanya menguasai, beliau itu melaksanakan lebih dahulu. Kalau guru ternyata dia melaksanakan lebih dahulu, berarti dia menguasai materi yang akan disampaikan. Berarti apa? Wibawanya itu ada. Kalau guru, anak-anak sekalian, coba sekarang buka halaman sekian, langsung kerja.
Bisa kita gurunya belum baca, gurunya belum menguasai. Nah, terus bagaimana kalau belum menguasai materi, guru menyampaikan kepada para siswa? Rasul itu menguasai, hafal dulu Al-Quran, kemudian baru sampaikan kepada para sahabat. Dan dia tidak akan beralih pada materi lain sebelum materi itu dilaksanakan. Kalau kita kembali kepada Kiai Ahmad Dahlan, negeri ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau menyampaikan materi tentang surah Al-Ma'un berapa kali tatap muka? 30 kali pertemuan hanya membahas masalah surah Al-Ma'un. Sebelum ternyata mereka menyantuni anak yatim, memperhatikan orang miskin, maka belum akan dipindah ke materi yang lain. Sehingga kalau kita lihat di sampel cerah muncul apa nggak ada surat yang lain pakai Yai, kok ternyata suratnya Al-Jin terus, Al-Ma'un terus. Hingga para kalau dari Al-Ma'un Al-Ma'un. Iya, karena belum dilaksanakan. Loh, kalau itu coba dilaksanakan betul, yang justru melaksanakan orang-orang di luar Islam. Saya bingung tuh, kalau kita base to Jepang ya, saya di Jepang selama 10 hari. Yora bangun, pernah di Jepang. 10 hari saya dipanggil Mr. Jan saya. Saya jadi pokok saya. Di sana kan di bulan balik kan saya dan saya. Oh, di sana ada namanya Mrs. Ayami sampai bangun utara jadi Mrs. Mi Ayam pulang. Jadi pembelajaran di Jepang itu aplikasinya luar biasa, bukan sebatas teknologi. Saya lihat di situ life skill. Jadi anak-anak di situ dididik betul bagaimana ternyata dia itu bisa menggergaji kayu sampai patah dan patahnya juga lurus. Dipatah dulu kayunya di sini, tempelkan di pinggiran meja, digergaji, semuanya memberikan apresiasi. Nah, coba sekarang di Jepang itu ada setiap sekolah ada lab cooking, lab untuk masak. Jadi anak life skill bisa masak orang Jepang. Ada apa ternyata lab untuk mesin jahit. Itu adalah sangat lengkap sekali. Itu SD ya. Saya nggak bicara masalah SMP jelas otomatis di atas. Ini memang ternyata dia dididik dan setelah dididik dia siap untuk hidup seperti ini. Dan coba anak-anak kita nyayur aja nggak bisa. Goreng tempe makan separuh. Kadang ternyata sudah dididik di sekolah orang tuanya nggak kebelan. Loh, iya. Saya memang berapa kali gagal dimasak. Terlalu banyak campur tangan orang tua. Memang sengaja bilang memang menjenengan nggak mau anaknya mandiri kalau begitu. Kalau yang pas-pasang tenda itu sama itu benar. Kalau bapak ibu memang ternyata tidak tega, bawa pulang anaknya sekalian, nggak usah memang. Cuma 3 hari di Prambanan terus jadi saya carikan tempat kemah yang paling enak, fasilitasnya paling lengkap. Masih saja ternyata pelajaran ikut-ikutan untuk mendirikan tenda. Pulang apa tidak? Kadang-kadang waktu ini gawung, dia matoi semuanya, cabut semuanya di orang tua, cabut semua orang tua minggir baru pulang. Berhasil. Tapi ketika masak anak sudah pinter goreng tempe, sudah pinter buat sop, sudah pinter ternyata goreng dok, sudah pinter udah kita latih. Mereka puas dengan hasil masakannya. Asin puas, anyep puas, hasil jadi banyak sedikit. Dikirim nasi kotak dari rumah. Lalu gagal mandiri ya. Saya kira orang tua ternyata setelah saya berikan langsung pulang, ternyata nggak langsung pulang, malah kumpul di bawah pohon pembagian tugas. So, ya, jadikan Jumataki tolong kentaki fried chicken 15 sarbu. So, jadikan amane ojo podo kentaki, gitu. Gudeg apa grame, gitu. Akhirnya sia-sia ilmu yang telah didikan oleh para pekerja. Gitu saja kemarin kemah sekota Yogyakarta kita juara umum bersama.
nggak masak aja juara umum. Nah ini saya gemes ya kata-kata, gemes. Ini malah Rasul memberikan contohnya luar biasa. Mengapa itu terjadi? Karena masih pendekatannya ujian nasional, ujian apa? Akan mengarahnya sing penting anak kognisinya bagus. Apalagi masuk di SMP di kota Yogyakarta wajib pakai nilai ujian. Itu satu-satunya syarat di kota Yogyakarta. Ya meskipun nanti yang prestasi ditambahkan boleh, tapi kan bagaimana nanti orang mengejar akan nilai-nilainya bagus. Sehingga mau nggak mau muaranya kembali lagi, prakteknya kurang, kognisinya diperbanyak. Ini juga kita lihat. Sementara kalau di negara lain itu mohon maaf, diperbanyak prakteknya, teorinya sedikit. Coba di Jepang lagi itu yang namanya alumni TK. Lulus TK di Jepang yang penting bisa 3 saja. 1 bisa mengucapkan salam, 2 bisa mengucapkan terima kasih, dia bisa mengucapkan minta maaf. Nah, itu saja yang ditanamkan di TK. Di drill betul, di tempat kita coba TK bisa bahasa Inggris, bisa nulis, bisa baca. Oh, kan luar biasa. Mantap. Mungkin kalau ternyata kita mau lomba gemuk-gemukan kurikulum, Indonesia juara 1. Kalau yang dilombakan itu ya, lombakan ini. Baik, ini Rasul kenapa? Dia melaksanakan lebih dulu. Anak-anak besok kalian puasa ya, Senin Kamis gurunya ternyata tidak puasa. Ya bagaimana ada suatu komunikasi psikologis. Saya pernah ketika pegang SD Muhammadiyah Karangbaru yang tinggal 24 siswa, ya sekarang sudah 500 siswa alhamdulillah. Saya ajak, nah mari lihatin Senin puasa. Saya puasa, anak nggak puasa. Akhirnya ada ibu dari bantu saja. Saya ingin memberikan syukuran berupa budget karena saya dagangnya laris. Boleh bu silahkan, tapi selain hari Senin dan Kamis. Ternyata datangnya hari Kamis. Budgetnya bisa lihat ternyata sudah disiram duduk. Kalau nggak dimakan pasti baru. Dan hari Kamis itu ternyata semua siswa pada puasa. Saya juga puasa. Setelah saya lihat ada gudeg yang sudah disiram duduk, kalau nggak dimakan mubazir, akhirnya Allahumma barik lana. Mubazir tadi. Anak-anak ini cerita meskipun kurang baik ya sebagai contoh. Ternyata apa? Ternyata waktu itu saya masuk kelas, anak-anak pakai. Baru kali ini ya kok saya jadi puasa kok nggak lemes ya. Kok sehat-sehat saja, kok bisa nggak lemes ya. Saya mau mengatakan berbuat ya waktu ya. Akhirnya apa ya namanya anak-anak, dia nggak berhenti di situ. Dia ingin meneliti lebih jauh, dia masuk ke dapur sekolah. Pak, lihat ada bekas budek, akhirnya pagi harinya saya digalaki anak-anak. Ada guru agama, dia gagal puasanya karena ada bantuan kuda. Saya masih ingat dulu waktu itu. Ya itu namanya anak-anak itu. Saya nggak sakit hati ya biasa itu anak-anak. Hebat banget itu gurunya seperti itu. Nah, jadi yang kedua ternyata apa? Memang Rasul selalu memberikan contoh lebih daripada namanya hanya menyampaikan materi. Jadi beda seorang ustadz, seorang guru yang menyampaikan materi dia sudah melaksanakan dengan belum itu ada pancaran yang berbeda. Yang mancarnya dari mana saya nggak tahu, saya sendiri pancarannya. Ya, itu seperti yang ketiga. Yang kelima sudah selesai. Banyak. Nah, itu tadi. Setelah apa itu? Dia 615. Ya, itu dia SMS lagi. Nanti kamu udah apa-apa, kamu mundur-mundur terus. Masih jam itu, boleh dibiasakan tertib, orang diutar-utar. Baik. Yang berapa kali? Yang ketiga. Yang ketiga, cara penyampaian beliau. Sehingga sering dikatakan at-thariqatu ahammu minal madah. At-thariqah, cara penyampaian atau metode itu lebih penting daripada materi. Orang materinya banyak, kalau cara penyampaian nggak bisa,
terus sulit untuk diterima. Kita profesor, dokter, ini ngomongnya jelas gitu. Ketika ternyata ditangkap malah membingungkan, jadi belum tentu orang ternyata ilmunya banyak, menyampaikannya bagus, belum tentu. Sehingga apa ahamu minal dan cara penyampaian Rasul yang ternyata itu enak dan mudah untuk diterima. Selain tadi memang sudah melaksanakan lebih dahulu. Nah, kan seperti itu. Rasul nggak kemudian ketika misalnya melarang khamr, kemudian langsung khamr itu haram, enggak. Ternyata disuruh membandingkan. Memang di khamr ada manfaatnya, tapi manfaatnya lebih sedikit daripada mudorotnya. Dan pelan-pelan mati loh, khusus kebohongan. Nanti ini bagi mereka yang ternyata memang pemabuk berat digitukan, baru ini bisa saja nanti gagal akhirnya nggak jadi kembali pada pelan-pelan. Oh ada, ternyata lebih banyak mudorotnya. Coba kita lihat bersama-sama itu. Ayat tahunnya ini sampaikan. Ya, jadi nggak sesak. Kemudian ternyata zina juga begitu. Nggak langsung ternyata azaniyatu wazani. Tapi apa? Wala taqrabuz zina. Ojo cedak-cedak karo zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati. Dilarang mulai jangan berduaan dengan seorang perempuan. Karena apa ya? Ketika mesti ada jangan itu begitu. Padahal syaitan mesti wayak muruna bil fahsya, selalu mengajak pada hal-hal yang memang fahsya, yang tidak baik. Kita hindarkan. Makanya lebih baik mudah-mudahan punya kegiatan yang positif, yang produktif. Saya dulu ketika kuliah itu banyak juga diorganisasi yang sifatnya kedaerahan. Kan ada namanya KAPGAN, Keluarga Alumni PGA Kebumen. Itu acaranya cuma baksos itu, kumpulan baksos, nanti ada acara taruh dengan mahasiswa baru, nanti baksos lagi. Sudah biar banyak yang kita lakukan. Itu seperti dengan ketika saya melihat ada baksos di organisasi Bisanya cukup. Ayo dilaksanakan. Selain ngedrop kambing, ya mesti ada pengajian akbarnya biar membuka semangat warga sekitar. Dan kemarin saya itu tanggal hari Sabtu kan sholat ya, Sabtu yang hari Sabtu ya seperti saya ini. Hari Sabtu sholat saya malamnya sudah misi di daerah Giri Suku. Wah, di daerah yang namanya Desa Lindu. Ini betul. Desa Lindu nanti. Terus dukunya perdukuan Gangsalon. Sampingnya perdukuan Miner. Itu satu kampung di Gangsalon belum ada musola. Kita jadi tahu apa? Pak Ustadz membangun musola sudah dapat 3 bulan. Bismillah, saya carikan di Jogja. Insya Allah. Nah, sekarang sudah sampai atap. Saya lanjutkan gongnya. Tolong sebelum Ramadan sudah jadi. Dan kami dari Jogja selalu nanti akan mendukung. Orang mau dukung cukup. Dukung yuk duit, gitu. Masa mau dukung aja tak bongake. Ayo kapan dari ini? Sudah kapan saya mau ngajak jamaah pengajian saya ibu-ibu muda. Seneng baca, sing lanang jarane rumah gitu. Wah, itu kerjanya di pengeboran minyak tanah atau di kuburan minyak gitu. Jadi kalau ini nggak dibawa begituan, acaranya macam-macam itu begitu. Makanya ada yang belum kecil, ya apa? Itu belum melu. Orang isin itu yang mau ayam melu. Ya sering kita juga karena apa? Ya agar mereka yang punya dana banyak pun bisa diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Jadi aktoriko. Ini juga sama. Kadang-kadang saya kepada sahabat-sahabat saya yang sering mengajak sholat berjamaah kepada saudara yang lain belum kenal dulu itu juga agak beresiko sebetulnya. Mau gitu kan, gitu.
Pami dulu tetangga bagaimana yuk monggo syarat-syarat pakai satu sholat jamaah mau ke masjid sebatas pakai lalu kata ganjaran mau wis ra apa-apa. Ngerjakan dijak itu kan ada yang mau ada yang tidak. Tuhan yang biasa. Abu Jalal bilang dijak berkali-kali Rasulullah nggak mau ya, tapi mati nggak mau gitu. Ya sudah, memang dia nggak bukan pintu hidayah oleh Allah. Ya tidak apa-apa. Kota Allah ala kulli kan. Ya seperti itu. Nah, monggo saya itu ukuran saya mengisi pengajian itu kalau jenengan tujuannya arah rampung berarti ya arah rampung. Itu kalau langsung tek. Yang ketiga, Rasul berani berhijrah. Nah, hijrah artinya berubah, bukan hanya pindah secara fisik. Seorang guru harus pandai ternyata dengan cara begini belum kena, cara begini belum ganti cara. Jangan sampai metodenya kok sama terus. Ya seperti itu. Makanya kita pindah kalau kita nangani anak-anak yang bermasalah pindah sekarang. Saya pernah ini memang harus diukur ya. Kita mengukur kemampuan kita, nggak boleh kita jumawa kita mampu. Kita pernah tiba-tiba anak autis. Autis yang tingkatannya lebih. Wah ya Allah, saya pusing hati itu. Jadi mohon maaf dia masuk karena sudah ada rekomendasi dari psikolog boleh dicoba di sekolah yang formal. Mestinya dicoba yang ringan dulu guys, yang materinya tidak sebanyak guys yang formal langsung harus diomong. Ibunya pegawai salon, datang ke sekolah pakaian segini ya. Kan guru-guru kami jadi malah matutnya orang tadi kan. Terus saya bilang, Bu, masuk ke kantor saya saja nanti bahaya ini. Di sini ibu bapaknya begini, masuk kantor saya saja. Kok bisa? Ya biar yang lihat cuma saya. Nanti malah pengaruhnya banyak. Saya terima, astagfirullah. Berat karena waktu itu anak tadi itu ternyata punya kebiasaan biasa megang alat perempuan. Jadi guru-gurunya awalnya dipegang semuanya, jadi gurunya cobain kabeh. Orang masih pulang ya. Karena saya kembalikan lagi, saya nggak bisa itu, karena saya nggak punya ilmunya. Ya toh? Jadi makanya saya juga dari dulu juga. Ya saya ngukur, belum tentu saya mau seperti beliau-beliau yang hebat-hebat. Belum tentu juga beliau bisa seperti yang kami rasa. Itulah namanya keterbatasan manusia yang tidak boleh kemudian kita mengatakan bisa segala-galanya. Saya pas di Bandung ditantang oleh orang ada. Itu kan Pak Saijan itu kalau ngajar anak-anak yang sudah jelas kecerdasan. Semua orang bisa coba ngajar anak saya. Yang ternyata tunarungu, yang ternyata tuna-tuna yang lain. Saya bilang Allah memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus terang saya nggak mau kalau ngajar seperti Bapak. Tapi jangan bicara Bapak juga bisa mampu ngajar seperti kamu. Belum tentu. Makanya mari kita saling memahami. Dia masuk. Nggak usah meremehkan orang lain karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kan seperti itu. Sama juga Ustaz tuh. Oh ini ada Ustaz begini ya udah memang gayanya masing-masing. Ada Ustaz Maulana ya biasa aja. Memang TV sekarang larisnya Ustaz-Ustaz yang seperti itu karena untuk dongkrak iklan. Makanya Ustaz-Ustaz yang berbobot nggak pada laku. Siapa coba yang laku di TV? Kuresihat, yang tafsirnya luar biasa, jarang dipakai. Yang dipakai yang banyak gururnya, yang kadang tidak jelas materinya, tapi malah laku. Kenapa? Untuk dongkrak iklan masuk Pak saya masuk TV, saya nggak mau masuk TV, nggak kuat TV-nya dimasuki saya, terlalu gede. Ya kan seperti itu. Jadi berhijrah, mampu merubah kan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kita harus berani sabar. Kadang-kadang kan seorang guru itu kan mohon maaf, dikandani bolak-balik ra dompong. Yo kadang kok dia nanya sopo? Pak dulu kan persis kaya bapakmu mungkin kaya ngono, ora iso-iso. Bapaknya disangkut pautkan, simbahnya disangkut pautkan, semua sudah di alam kubur ya. Menakutkan, sabar. Kalau ternyata sekarang belum bisa, mungkin besok belum bisa, mungkin besoknya lagi. Orang dianggap sama ya nggak bisa. Makanya guru, makanya mengapa Rasul ternyata beliau berhasil dalam mendidik karena dia punya sifat sabar. Berapa puluh kali datang ke rumah Abu Lahab ditolak terus, dia datang juga Nabi Muhammad, datang juga diajak juga untuk masuk Islam. Ragilem rapo kok dijamin terus.
Kita semuanya kiblatnya adalah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Andai kan ternyata guru-guru yang berkiblat Rasul, ya itu kita perlu contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saya kira itulah jadi 5 hal rahasia mengapa Rasulullah bisa menjadi seorang guru yang hebat, gitu ya. Tentu kita sebagai seorang siswa, ya kita harus kemudian menghargai guru dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Kalau beliau masih hidup guru-guru, kita silaturahim, ya toh? Jangan kemudian ada mantan guru, jangan itu menyakitkan. Aku ini guru biyen, orang biyen karena ngelarang, itulah guru saya, tidak cukup. Saya masih ingat di rumah ada namanya Bu Bonima. Itu kepala sekolah saya. Sekarang usianya sudah 75 tahun, hampir 80. Suaminya baru meninggal mungkin 1 bulan yang lalu. Saya masih ingat itu Pak Romli, Pak Salim. Dan yang ingat yang baik-baik, jangan yang buru-buru. Kevin keburu loh sekolahnya. Orang macam buku balik banget. Orangnya bualan hapusnya. Yang itu nggak usah diingat-ingat. Karena apa? Kalau kita ingat kebaikan, kita biar banyak bersyukurnya. Kalau kita ingat keburukan, kita banyak dendamnya. Makanya Pak, kita ingat kebaikannya saja. Makanya saya sudah punya niatan kepada guru-guru kami yang di kampus saya, tolong saya dijadwalkan paling tidak setahun 3-4 kali waktu saya, tenaga saya wakafkan mengisi pengajian di daerah Cilacap. Jadi besok ini yang bulan Rabiul Awal sampai tanggal 3 pas itu tuh Cilacap saya monggo tanggal 3 mau tanggal 5 yang mana tuh 1 desa. Ya. Terus nanti pas bulan Rajab begitu, nanti menjelang Ramadan juga begitu. Sebagai salah satu ya rasa terima kasih saya kepada guru-guru saya yang luar biasa, bukan sebatas di sekolah. Tapi saya masih ingat, saya masih usia 3 tahun sendiri. Saya sudah dilatih tampil oleh guru-guru itu sekaligus guru agama di sekolah. Gak ada TK waktu itu. Saya tampil salah terus, gak pernah dimarahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benderaku merah putih, benderaku merah putih. Sampai guru saya mundur, serampung. Ya, saya masih ingat betul waktu itulah guru saya yang nanti insya Allah tanggal 3 akan saya menemui beliau. Biasanya ya saya juga sambil bawa yang baru tua untuk waktu cinta apa sebagai tanda terima kasih kami kepada beliau yang hebat. Saya kira begini yang harus saya sampaikan. Mohon maaf dan berlama saya sudah di komplek Ayam Goreng Suharti. Ini bukan makan di sana, ini bimbingan haji, ya toh. Jadi kita ikut bantu ya sedikit mewakafkan tenaga untuk apa, ikut bimbing teman-teman yang mau berangkat haji. Ya kalau saya mau haji lagi ya Allah yang mengatur, ya toh. Di dalam tahun 2015 besok berangkat lagi. Ya saingnya kalau haji mungkin atau salah dengan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.